Beralih ke Banyuwangi, KPU Banyuwangi segera menuntaskan proses verifikasi administrasi atau Vermin berkas hasil perbaikan bakal calon anggota legislatif dari seluruh parpol peserta pemilu tahun 2024 sebelum diserahkan ke masing-masing partai politik. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Banyuwangi Ari Mustafa menyampaikan pihaknya akan menuntaskan proses Vermin 100% yang kemudian akan disusun dan diserahkan kepada partai politik. Sedangkan nama-nama bacalek akan diumumkan ke publik pada 19 Agustus 2023 mendatang. Berdasarkan jadwal pencalonan, pada 6 hingga 11 Agustus 2023, KPU akan melakukan pencermatan rancangan daftar calon sementara DCS. Selanjutnya, pada 19 Agustus, KPU akan mengumumkan DCS kepada masyarakat atau publik. Saat ini terdapat 17 partai politik atau parpol peserta pemilu 2024 di Banyuwangi telah memanfaatkan waktu perpanjangan perbaikan berkas bacalek untuk melengkapi dokumen persyaratan hingga 16 Juli 2023. Untuk verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan bacalek, insya Allah hari ini kami menuntaskan 100%. Ya. Hari ini kami tuntaskan, kemudian kami susun tanggal 4 sampai tanggal 6 itu. Di antara tanggal itu kami sampaikan kepada partai politik. Kalau kepada publik nanti di tanggal 19, karena tanggal 6 sampai tanggal 11 itu adalah proses pencermatan DCS. Tanggal 6 Agustus sampai 11 Agustus itu proses pencermatan DCS. Nah, setelah itu nanti di tanggal 19 Agustus akan kami umumkan sudah menjadi DCS, daftar calon sementara. Akan teman-teman bacalek itu kan ada dokumen-dokumen sebagai persyaratan. Tentunya dokumen itu juga harus dinyatakan lengkap dan benar. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, teman-teman bacalek itu ada yang seharusnya legalisir ijazah SMA, tapi yang dilampirkan adalah hasil pindai ijazah SMA, bukan legalisir. Nah, seperti itu kan kami nyatakan itu lengkap, tapi itu tidak benar karena yang dipersyaratkan adalah ijazah SMA fotokopiannya yang sudah dilegalisir, bukan hasil scan dari ijazah SMA-nya. Terkait nama, ya itu kan kebanyakan yang menjadi pembeda itu kan kaitan dengan gelar. Jadi teman-teman bacalek itu ada yang di KTP-nya sudah tercantum gelar akademiknya. Entah itu juga ada yang tercantum gelar keagamaan kayak haji, kiai haji, ya, kayak itu kan kalau secara regulasi kami itu harus ada pembuktiannya. Jadi mencantumkan gelar SPD, MSI, profesor, ya kayak gitu kan harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh lembaga berwenang. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga bacalek yang mengganti nama. Nah, itu dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan tentang penggantian nama tersebut. Kita tunggu juknis ya, karena juknisnya nanti di pencermatan DCS itu nanti akan keluar juknis. Tapi informasi yang beredar, ya tentunya nanti teman-teman bacalek itu kemungkinan besar juga, teman-teman partai politik kemungkinan besar kan juga mendapatkan informasi dari DPP partai politiknya. Dan di silon kami itu juga ada keterangan, itu bahasanya tanggal 6 sampai 11 itu adalah batas paling akhir. Nah, kalau di tanggal 6 sampai 11 Agustus itu ternyata juga masih tidak memenuhi syarat, akhirnya data bacalek tersebut akan di-drop. Nah, karena di-drop yang MS saja akhirnya, yang memenuhi syarat saja yang bisa menjadi calon legislatif ke tahap selanjutnya. Dari 17 parpol yang sudah mengajukan unlock silon dan memperbaiki data atau dokumen bacaleknya, antara lain dari PKB, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Hanura, PKS, PBB, PSI, P3, Partai Umat, PAN, Partai Gelora, Perindo, dan PKN. Sedangkan satu partai politik yakni Partai Garuda tidak menyetorkan berkas bakal calegnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.